Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Oke, terima kasih. Komputer, Neng, tunggu dulu aku ya. Terima kasih. Ini hari kita temanya apa ya? Udah setia, Bu? Maaf Ibu ya, nanya Bu. Ibu sudah menikah atau belum? Sudah. Setia sama suami? Suamimu setia pada kau? Kok gitu? Ini ketawanya mencurigakan nih. Ini ketawanya mencurigakan ini. Karena saudaraku yang kasih, maaf untuk mencari kesetiaan. Tadi pagi pun saya mengatakan sangat sulit saudara kasih. Untuk suami istri apalagi setia sampai tua, sampai Tuhan memisahkan kita, tidak mudah saudaraku yang kasih. Ada sebuah lagu dari Vince Gill, saya tidak nyanyikan karena kita butuh latihan, tapi saya pikir gak usah nyanyikan saja. Kita dikeluarkan saja, look at us please. Ya, saya terjemahkan saja untuk saudara, buat saudara yang bisa lebih bisa bahasa Inggris ya silahkan. Ya, nah itu tuh nggak tahu siapa tuh, ada siapa sih? Judulnya Look at Us. Dengan bahasa sederhana, lihatlah kami. Sampai lagu ini bisa dinyanyikan oleh seseorang, berarti dia berani memproklamirkan atau menyatakan bahwa lihat kita nih. Berani nggak kita bicara sama orang lain? Lihat kita. Halo. Jemaat diaspora. Berani nggak kita ngomong sama orang? Lihat kita nih. Berani? Bener. Jangan sampai, apa kau, aduh hidupmu gak karuan masih kau mau bilang lihat kau. Kira-kira begitulah. Tapi sini dikatakan after all these years together. Setelah berapa lama kita bersama-sama, saudara kasih. Look at us, lihatlah kita. Ya. After all that we've been through. Di saat kita sudah melewati segala macam semua dalam hidup ini, saya terjemahkan dengan demikian. Lihatlah kita. Still leaning on each other. Tetap saling mengandalkan satu dengan yang lain. Kalau nyi nggak ada, ngai susah. Ngai nggak ada, lu juga susah. Jadi sama-sama mesti ada, baru enak ya. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Lagunya masih panjang, terusin aja ya. Sini dikatakan, if you want to see, kalau Anda mau lihat how true love should be. Cinta yang sejati seharusnya. Maka sini kan, then just look at us. Waduh, luar biasa loh. Lalu lihatlah kita. Ini lagu enak loh, country dari Vince Gill ya. Pernah dinyanyikan juga oleh sekarang anggota DPR kita, Tantowi Yahya. Dan saya suka lagu ini, karena kata-katanya juga bagus, lagunya juga bagus. Lalu berikutnya lagi, saya sengaja pakai gambar orang tua tuh ya. Look at you, lihatlah engkau. Still pretty as a picture. Ini kata si laki ini sama si cewek. Tuh, ma, lu lihat diri lu. Lu kan masih cantik seperti di foto tempo hari gitu. Atau sekarang kita lihat istri kita sudah berubah, Pak. Pak, oh nggak ada bapak-bapak sini. Pak, kau masih melihat istrimu cantik? Atau kau sudah mulai sebel? Karena memang banyak perempuan menyebalkan kecuali yang ada di ruangan ini. Di sini dikatakan, look at me. Lihatlah aku juga. Ya, still crazy over you. Cailah, mana tahan gombalnya. Ini saya bercanda sama Ibu Gembala nih. Bu, Bapak Ibu kerja di PLN, Bu. Kok tahu gitu dong jawabannya? Soalnya engkau telah membuat hati Pak Martin berdenyut-denyut, tergetar-getar. Ya, Pak, kita masih tergila-gila nggak sama istri kita? Atau kita sudah gila?
Ini lagu luar biasa ya. Still crazy over you. Nggak mudah loh. Dengan bertambahnya usia, waktu, keadaan, sifat keluar semua. Segala macam yang jelek-jelek kelihatan semua. Kita masih tergila-gila. Nggak mudah saudara gue ngasih. Ini suatu kesetiaan yang luar biasa saudara ngasih. Ya, look at us. Still believe in forever. Waduh, tetap percaya kekekalan. Kalau Tuhan sudah mempersatukan, tidak mungkin disahkan oleh manusia. Tapi kenyataan manusia, gue. Apalagi anak sekarang gampang deh mutusin. Kita orang tua udah baik sama calon besan, anak udah putus. Kita jadi bingung gitu, mau ngomong apa ke sono. Anaknya udah. Tapi anak-anaknya diaspora baik-baik semuanya kan, amin. Oke, lagunya berlanjut lagi itu ya. Tuh kucing sama monyet tuh bisa sama-sama tuh. Kucing sama monyet aja bisa sama-sama. Ya. If you want to see how true love should be. Kalau engkau mau lihat cinta yang sejati seharusnya bagaimana, then just look at us. Kalau kita sebagai papa, mama, sebagai opa dan oma, berani mengatakan gitu kepada anak dan cucu, wah dahsyat men. Itu kesaksian. Itu firman Tuhan. Nggak usah buka-buka Alkitab, mungkin kita juga nggak tahu ayatnya di mana. Kena berikutnya lagi, sini katakan lagi. Nah tuh, asik gak tuh? Saya pertanyaan Pak Martin tahu nih di mana nih. Pak, di mana? Bapak udah pergi loh, bolak-balik loh. Galilea. Jerman yang nyetir kapal itu yang perempuan. Kaptennya. If in 100 years from now, 1000 tahun dari sekarang, I know without a doubt, aku percaya dengan tanpa ragu, they will sebetulnya itu ya, they will all look back and wonder how we made it all work out. Mereka akan semua mengatakan, bagaimana ya cara kita ini kok bisa melakukannya gitu. Padahal kan yang satu keras mungkin, yang satu kan begini. Kok bisa sama-sama gitu sampai terakhir, oh dahsyat men. Mari bapak-bapak, ibu-ibu dengan segala hormat, kalau di sebelahmu istrimu dan istri sahmu dan istri dari masa mudamu, bukan istri mudamu, tolong pegang sebentar. Kalau Anda sudah gak mau megang, berarti saya sudah mencurigai Anda. Iya, terima kasih. Iya, kalau Anda sudah, itu sudah mencurigakan itu. Karena terakhir lagi. Ya. Chance will go down in history. Kesempatan bisa membuat kita melewati atau melewati segala macam masa-masa yang lalu. When they want to see, di saat mereka ingin melihat how true love should be, bagaimana cinta sejati itu, maka they'll just look at us. Mereka hanya cukup melihat kami, maka mereka akan tahu cinta sejati itu kayak mana. Yang terakhir, kita memang melalui banyak suka dan duka. Sering seolah-olah sudah tak mampu, tapi karena ada kasih Tuhan, maka itulah yang mampu membuat kami bertahan. Betul nggak Pak, Bu? Amin. Memang kita punya suami kadang-kadang menyebalkan, Bu. Apalagi kagak mau ngalah lagi. Kecuali suami-suami yang ada di amen. Lagu ini sederhana, cuma hanya lagu pop kok. Tapi menunjukkan kekuatan kesetiaan yang luar biasa. Bagaimana saudaraku yang kasih? Untuk menyatakan setia gampang kok. Apalagi seperti gambar kita ini yang bakal keluar. Dia suruh tunggu katanya, please wait. Ya tuh kita tunggulah. Tuh, ya, sampai tua-tua. Biar banjil-banjil masih sama-sama. Lo bisa nggak?
Biar banjir-banjir masih sama-sama, lihat tuh masih ya, mau difoto masih gitu lah gitu. Ya, masih bye-bye, dadah. Dia nggak bilang, "Hai, ya banjir loh." Saudaraku, saudara bisa membedakan nggak nih? Saya percaya saudara bisa. Antara haleluya Yesus dengan haleluya, 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 haleluya. Bedanya di mana tuh? Yang satu udah bukan haleluya. Mati gua, mati gua, mati gua. Cuman bahasanya masih haleluya. Kalau saudara percaya Tuhan, apapun kesulitan dalam kehidupan rumah tangga maupun apa saja dalam hidup ini, kau tetap akan setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan setia kepada engkau. Yang rugi adalah kita kalau kita nggak setia sama Tuhan. Nggak ada amin. Oke. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, maaf, yang rugi kita. Habis kita ini. Masa depan nggak ada. Apapun nggak ada. Apakah kita mau jadi orang Kristen seperti itu? Karena sini dikatakan, tadi saya pakai kekuatan kejadian 2, karena yang satu sudah ya. Nah ini baca sendiri yang ini. Saya percaya banyak yang bisa. Ini hanya pepatah Tionghoa kembali. Saya suka memakai pepatah. Karena sebetulnya pepatah Tionghoa tuh banyak ada di Mazmur sama di Amsal. Banyak sekali. Ya cuman bahasa-bahasa sedikit lain, tapi sebetulnya banyak saudara kasih ya. Ini dikatakan begini. Fu qi peng si tong ling liao. Tanan zhong ge zi fei. Ini artinya mengenai suami istri. Suami istri sebetulnya seharusnya seperti 2 ekor burung yang ada di hutan. Jadi kalau yang jantan pindah ke dahan yang lain, yang betina pasti ikut. Begitu pula kalau yang betina pindah ke yang lain, yang jantan pasti ikut. Karena mereka berdua kemana-mana. Tapi sayangnya burung-burung ini, kalau lagi dalam hutan itu aman-aman, mereka bersama. Tapi begitu ada persoalan, misalkan hutan itu terbakar, maka mereka akan wes bablas anginnya. Karena di bawahnya juga mengatakan demikian nih. Yu cai yu mi cai si fu qi, mei cai mei mi liang fen li. Orang Tionghoa mengatakan jangan sampai begini. Ada uang, ada harta. Orang Tionghoa dulu yang penting beras. Ada beras berarti ada kecukupan semuanya. Barulah kita suami istri. Begitu itu tidak ada, maka dua-duanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bisa bantu? Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Rasanya nggak melayang lagi, dia nggak bakal melayang tuh, ditendang. Karena perempuan-perempuan sekarang galak-galak loh. Kecuali yang ada di Dias. Ada yang marah nggak ya kalau saya ngomong begini? Bu? Iya loh, marah ya. Jangan marah ya. Karena kalau marah Anda rugi loh. Yang rugi Anda bukan saya. Karena tujuan saya bagus walaupun bahasanya mungkin kurang tepat, kurang bagus. Tapi tujuan saya baik. Supaya kalian betul-betul setia satu dengan yang lain. Sehingga walaupun sampai tua juga aja. Look at us. After all these years together. Look at us. Wah, asik. Sampai opa sampai jasanya gitu. Saudaraku, di sini ada istri saya. Dari kena kecapean dia untuk menjaga saya sakit dan lain sebagainya, akhirnya kakinya bengkak. Dan saya memang perayu nomor 1 dulu. Sekarang sudah udah diem aja. Sampai istri saya bilang, lu kalau di mimbar ngomong melulu, kalau di rumah kurang ngomong katanya gitu. Ya gue udah ngomong banyak di mimbar, ngapain di rumah, ngapain ngomong lagi. Dan untuk menyatakan bahwa saya setia, saya nggak perlu ngomong sama dia.
Untuk menyatakan bahwa saya mengasihi dia, saya nggak perlu ngomong, makanya saya ngomong melalui mimbar gitu, jadi supaya nggak begitu berasa gitu. Saudara, ketika dia nggak bisa jalan, karena harus menjaga saya kelamaan berdiri, akhirnya kakinya bengkak. Maka salah satu yang saya nyatakan adalah melalui saya menggandeng dia. Karena dia memang kakinya sukar untuk bergerak, saudaraku yang kasih. Nah ini semoga beliau dengar. Karena perempuan sekarang makin tua makin budek. Diomongin gak ngerti-ngerti. Maaf ya ibu-ibu, jangan marah ya. Terutama yang tua janganlah. Kau kalau marah-marah cepat mati tau nggak? Jangan. Dan kalau kau meninggal ya maaf ya, suamimu pasti menikah lagi kok. Maka itu saya suka ngomong ya, saya kemarin dulu beberapa minggu yang lalu ngubur orang. Saya suka sekarang saya ngomong sama saudara deh sekalian deh. Orang Tionghoa, orang Indonesia saya nggak tahu kebiasaannya, gitu nggak tahu. Tapi orang Tionghoa ada kebiasaan kalau punya uang, mereka selalu beli kuburan tuh yang bisa dempet-dempet. Jadi cukup besar itu supaya bisa sama-sama gitu. Saya cuma bilang kalau umurmu baru 40, jangan beli yang kayak gituan. Jangan, siapa tahu nanti kalau mau kawin lagi bagaimana? Lu mau dikubur di mana? Yang baru apa yang lama? Salah ngomong nggak? Yuk. Kecuali sudah 60-70. Yang kayak saya begini, ya udah beli sama-sama nggak apa-apa deh. Tapi kalau yang masih muda, lu beli sama-sama, nanti lu nyesel tau nggak? Mau kawin nggak bisa. Gara-gara kuburan nggak jadi kawin lu. Ya udahlah, beli satu. Ya nanti lain kali beli yang tempat lain lah satu, ya gitu selesailah persoalan. Ya, karena sini kalau kita kembali ke gambar kita sini ya. Dengan mudah kita mengaku setia pada Tuhan, karena saya percaya semua di gereja, aku setia Tuhan. Oke, ya. Dan saat pemberkatan pernikahan pun kita memberikan janji setia kita pada pasangan kita. Amin. Halo, Ucok. Apakah kau mencintai Boru siapa? Syahrukan. Oh Syanipar, oh ya, Boru Syanipar. Dalam keadaan, saya disuruh loh ya, yang punya nama Syanipar minta maaf. Saya disuruh. Ya, apakah kau cintai Boru Syanipar dalam keadaan senang, susah, sehat? Jawaban kita apa? Yes, I do. Amin. Janji setia gombal mah gampang. Padahal saya kadang-kadang tuh kalau saya menikahkan orang tuh saya tuh sedih suka. Kenapa? Sebetulnya mereka punya yes I do tuh cuman cepetan deh Pak. Gua mau ininya mau resepsi dah. Gitu aja. Yang penting resepsi kok, bukan pemberkatan seolah-olah. Jadi kita nih pendeta cuman sekedar upacara gereja lah, namanya Kristen, ya sudahlah di gereja lah. Itu aja kayaknya. Jadi kadang-kadang sedih. Sebab mereka nggak sungguh-sungguh janji di hadapan Tuhan. Mereka cuma asal omdo, dan orang itu nggak ada di sini, amin. Karena orang itu suka duduk di sini nih. Tuh, yang itu tuh. Maaf Pak ya, saya ini sebelah Bapak tuh yang kosong. Nah, itu. Atau belakang-belakang Bapak tuh yang kosong itu. Kalau nggak sini, nih. Ngomong I love you mah gampang. Kadang-kadang kita perlu lap-lapan. Karena sini berikutnya dikatakan apa yuk. Nah inilah tuh. Kita kan dikasih judul kan power of faithfulness kan. Kekuatan kesetiaan. Tapi kenyataan kita di kantor begini kok nih. Adakah orang itu di sini? Nggak ngaku. Setia, selingkuh jalan terus.
Nggak ada karena Anda nggak tahu. Maaf ya Bu ya, saya bukan nggak percaya Ibu. Terima kasih. Kita berharap nggak ada Bu. Tapi di gereja, ular sanca, ular beling, anaconda, kobra, komplit Bu. Kecuali diaspora. Pengurus saja berzina kok. Kecuali di sini. Supaya gue nggak diomelin, supaya gue diundang lagi. Kalau gue cuma bilang pengurus doang kan, gitu. Iya, saya dapatkan banyak kok. Kadang-kadang kita berdiri di depan sebelum kebaktian, ada jemaah, ada seorang ibu cantik, mungkin dia janda lewat gitu. Pengurus sudah beling satan yang laki. Apalagi kalau janda cantik sakit. Yang besuk pengurus banyak. Tapi kalau janda tua, besuk dong. Aduh, gua sibuk, gua merapat. Kalau janda muda yang sakit, waduh, sampai yang bersedia menginap loh. Menjaga loh. Kalau di debat sama yang lain, kan harus menyatakan kasih. Mari saudara yang ngasih. Ya. Jangan sampai beginilah. Kalau kau begini sama iblis, kau rusak. Apa yang kurang dari Tuhan kita? Kalau kita sama-sama mengaku Tuhan kita Yesus ya. Kecuali Anda nggak mengaku Tuhan Anda Yesus, saya nggak bisa ngomong. Kalau kita sama-sama mengaku Tuhan kita Yesus, maka saya tanya, apa yang kurang yang telah Yesus lakukan untuk kita? Apa yang dia tidak lakukan untuk engkau dan saya? Apa yang dia tidak berikan kepada engkau dan saya? Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, mintalah apa saja. Kurang. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang, padahal tuh burung itu, maaf sebelum sampai kepada padang itu. Burung itu enggak nabur, enggak nanem. Tapi burung itu dipelihara Tuhan dengan apa? Dia harus terbang. Menghampiri apapun yang telah Tuhan sediakan. Enggak bisa, Tuhan pelihara. Ya enggak lah. Amin. Bunga di padang dia hiasi. Segala kebutuhan makan pakai kita Tuhan cukupkan. Ada amin. Terima kasih. Aminmu jujur. Jujur. Terima kasih. Tapi firman itu belum selesai sampai situ. Sayang lagunya selesai sampai situ. Firmannya nggak selesai. Masih ada tambahan. Cari dahulu dengan segala, bukan kebohongannya, kebenarannya. Maka kau percaya. Betul. Terima kasih. Kalau itu kau percaya betul, apa yang kurang? Singkat saja, saya baru sakit, baru sembuh. Waktu dari sakit, dari sebelumnya operasi katarak sampai sakit dan lain sebagainya, itu semua memerlukan biaya yang besar. Tuh, beliau datang tuh. Tapi Tuhan cukupkan segala macam kebutuhan kita. Udah syat men. Nggak pakai bikin pengumuman sama teman-teman. Gua sakit, datang dong. Enggak. Mereka dengar sendiri dari yang lain terserah. Datang haleluya, puji Tuhan. Juga nggak ngarepin apa-apa. Tuhan cukupkan. Udah syat. Padahal nggak megang duit. Saya masuk rumah sakit terakhir saya tahan-tahan. Cuma udah nggak tahan, kepala saya mau pecah.
badan anget, kepala mau pecah. Akhirnya nggak tahan juga. Wah, gue ke rumah sakit, gue nggak tahan. Saya pikir jantung saya, nggak taunya tifus. Darah drop sampai 60-90. Nggak pernah saya 60-90. HB turun 7. Badan anget, nggak karu-karuan. Akhir tambah darah. Saya bilang nanti dulu, gue nggak mau darah mana nih. Gue takut gara-gara tambah darah, gue besok kena AIDS. Susah deh gue. Tapi mereka jamin katanya dicek lagi tapi harus bayar. Ya udah bayar, yang penting bersih darahnya. Jangan kita nggak ada apa-apa atau sakit semuanya. Nggak lucu deh. Maaf ya kalau ada yang dari rumah sakit. Tapi mari saudara kasih. Kalau saudara setia sama Tuhan, Tuhan itu luar biasa saudara kasih. Orang yang merasakan keluar biasaan Tuhan, pasti kita setia. Tapi tolong jangan seperti tadi pagi yang saya contoh. Jangan seperti Petrus, cuman omdo. Tuhan, don't worry. This is me. Waduh, keren. If anything happen to you, I will at your front. Wah, itu bahasa Inggris dari mana tuh ya? Gue gak tahu deh. Gue di depan lu, kira-kira begitu. Iya. Tapi kenyataan kan, Tuhan tahu terlebih dahulu lu Pak omdo. Terus lu tuh omdo. Masih gak ngerti kan? Gak bisa Tuhan. Bener-beneran. Banyak orang Kristen seperti itu Petrus. Kebeneran Tuhan. Tapi kenyataannya tetap aja omdo. Sebelum ayam berkokok, kau akan mengkhianati aku 3 kali. Gak bisa. Setia men. Faktanya bros. Kesetiaan harus melalui ujian. Tanpa melalui pengujian, pret. You know pret? Kita punya pemusik kemana ya? Udah kalau keluar udah jangan panggil. Keyboard aja nggak? Ada. Oh, terima kasih bos. Thank you bos. Di sini aja bos. Tiba-tiba pengen nyanyi gitu. Padahal waktunya udah habis. Udah habis jam 12. Tadi mulai terlambat sih soalnya. Waktunya cepat. Kayolah kawan. Nggak usah pakai sepatu lah. Nggak. Ada. Tapi ngomong-ngomong gak usah pakai sepatu Pak Martin. Ada ketemu seorang yang mengaku hamba Tuhan. Suci banget dah. Begitu dia naik ke, bukan mimbar padahal itu hanya cuman pertemuan kebaktian gitu. Langsung dia copot sepatu, kenapa? Itu di depan mimbar, kudus. Jadi kita kudu copot sepatu dalam hati gue. Kalau gue gak copot sepatu berarti gue gak kudus dong. Capek dah ngeliat kayak gituan. Wah kok lengkap lagi. Oh. Sekali datang semuanya yang gue panggil satu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Slow Caca. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Roh. Selalu, selalu, selalu untukmu. Selalu, selalu, selalu untukmu.
selalu, selalu, selalu untukmu. Selalu, selalu, selalu untukmu. Untukmu. Kalau saja kita bisa, belum tingkatan kita sama Tuhan, antara kita sesama manusia, bisa selalu untukmu, maka kau pasti bisa untuk Tuhan. Salah ngomong gak saya? Coba renungkan. Kita bohong besar kalau bisa ngomong selalu untuk Tuhan, sementara untuk manusia gak bisa. Maaf, kita pembohong besar. Mau terima gak terima kata-kata ini terserah. Sekarang sudah waktunya kita menjelaskan sejelas-jelasnya. Sudah nggak waktunya lagi membiarkan saudara tersesat dan hancur. Kalau kita ngomong kita cinta Tuhan, maka cintailah sama manusia terlebih dahulu. Terima kasih bro. Otomatis kita cinta Tuhan. Ngomong cinta Tuhan gampang, nggak kelihatan kok Tuhan. Yang nyebelin di sebelah ini nih, bisa cinta nggak nih? Yang masih bikin persoalan, masih ngeselin, masih ngomel melulu, masih mau menang sendiri. Bisa nggak kita cinta? Kalau kita nggak bisa mencintai itu, bagaimana bisa mencintai Tuhan? You cannot separate. Nggak bisa dipisah gitu antara cinta manusia dengan cinta Tuhan. Dua hukum Tuhan itu di situ jadi satu kok. Betul nggak Pak Martin? Ya, gua nanya kan nggak salah. Kalau gua salah ngomong, gua salah ngomong kan lucu. Iya saudara, terima kasih. Itu dua hukum. Satu. Nggak bisa dipisah-pisah sama kita. Bisa mencintai Tuhan tanpa dengan kita mencintai manusia. Nggak mungkin. Nah sementara ini manusia mengesalkan. Bahasa Jakarta ngekin. Ngekin gitu. Ada aja. Sedikit salah ngomong marah. Sedikit salah ngomong cemberut. Ada suami-suami sedikit istri salah ngomong dikit langsung uang belanja nggak dikasih. Ada juga perempuan-perempuan yang megang duit. Begitu laki-laki ngejelebelin dikit, langsung uang dicatat. Tinggal laki-laki. Kenapa sih kita saling mengumbar power. Mengumbar kekuasaan kita. Untuk menindas satu dengan yang lain. Sementara kita bilang kita mau setia. Pret. Terusin. Kesetiaan antara suami istri menurut firman Tuhan adalah di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ini antara suami istri. Coba kita lihat ya. Hai istri, tanduklah. Oh iya salah, maklum. Nggak pakai kacamata. Nggak usah deh. Coba yang baca perempuan, 1, 2, 3. Sudah. Betul. Kau nggak ngelawan suamimu. Kau nggak bilang bodoh kali kau. Aku menyesal kawin dengan kau. Maaf ya ibu, sekalipun mungkin suami ini kalah pinter sama Anda. Tetap suamimu loh. Firman nggak mengatakan, hai istri, kecuali yang suamimu bodoh dikit. Nggak ada bunyinya begitu. Ya, karena suami adalah apa bu? Kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Dialah yang menyelamatkan tubuh. Berarti kehidupanmu. Karena berikutnya lagi sini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam hal-hal tertentu. Hal-hal tertentulah ya. Jadi enakan. Masa segala sesuatu gak fair banget sih? Firman ini sangat tidak fair. Harus dihapus dari Alkitab. Bu, hapus jangan bu. Bapak-bapak jangan ngomong dong. Maunya bawa-bapakan gitu. Bu, hapus jangan bu. Kayaknya sedikit yang ngomong jangan ya. Kebanyakan yang setuju, yang diam setuju itu. Siapa kau, siapa aku yang mengubah Alkitab. Ya, apalagi membuangnya. Ya. Naikkanlah kawan. Sekarang suami-suami baca. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti it's full for her. Sudah belum Pak? Aku bukan tidak mau Pak Hari. Tapi kau bayangkan lihat istriku itu. Modelnya sudah begitu. Suruh aku menghormati dia, mengasihi dia. Bukan aku tak mau. Aku mau jadi pelaku firman. Tapi susah kali. Aku ngomong sepatah, dia ngomong 10 patah. Memang kadang-kadang maaf ibu-ibu, buat saya sering mengatakan, perempuan hai lebih baik kau tidak ngomong daripada kau ngomong. Kalau kau nggak ngomong cantik kau. Begitu kau ngomong angkamu turun langsung ciut ke bawah. Karena banyak perempuan kalau nggak ngomong cantik loh. Begitu. Dan perempuan itu ini pagi nggak ada di sini. Amin. Karena sini perempuannya baik-baik semuanya. Terima kasih. Ayat 26. Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dulu kalau gitu enak dong. Setiap hari mesti mandiin bini. Bukan gitu bahasanya saudaraku yang ngasih ya. Haleluya. Sampai ayat berapa Neng? Nggak tahu, aku lupa. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lalu ayat berikutnya lagi apa? Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Ini gue punya kenapa jadi begini nih? Hayah. Lalu, iya, oke. Lalu berikutnya lagi apa? Mana dia nih? Ini ya. Oke. Ayatnya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Sampai ayat berapa sih? Gue lupa. Sampai 33. Oh, panjang kali ya. Karena itu adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan jangan tinggal dimertuain. Tuh baca firmannya tuh. Jangan masih ngintil jadi buah ketek. Sorry bahasa saya memang begitu. Terlalu banyak. Juga orang tua juga banyak yang salah. Anak nggak gara-gara dikasih mandiri. Dijagain terus. Kapan gedenya? Biarkanlah dia makan nasi sama kecap. Kenapa memang? Toh kita juga pernah mengalami dan hidup sampai sekarang. Jangan kadang-kadang orang tua juga lucu tau nggak? Anaknya di Amerika. Wah anak gua sakit. Emang lu ini malam mau terbang? Lu bawa selimut. Dia sakit.
Dia cari obat sendiri. Dia kedinginan. Dia cari selimut kok. Kan ada Tuhan. Kenapa kau takut? Doa orang benar bila dengan yakin maka. Nah kau yakin itu. Sudah doakan anakmu lah yang di Amerika itu. Kau jauh, bagaimana ya, bagaimana ya, bagaimana ya. Capek deh. Lalu sini dikatakan apa ya? Ayat 31 ya. Sebab itu laki-laki akan menggoda istrinya dan menjadi satu dengan satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah apa? Hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kalau hubungan kita juga dengan Tuhan baik, maka haleluya, kita disebut setia. Sebagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku apa? 1, 2, 3. Terima kasih Anda telah membantu. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Anda waktu membaca sungguh-sungguh nggak sih? Saya bukan meragukan Anda, tapi saya jujur aja saya mau nanya, sungguh-sungguh nggak sih? Karena ini maaf ya, kecuali di diaspora. Di gereja-gereja lain saya sering mendapatkan jemaat, cuma asal baca doang kok. Udah gitu lupa kok. Nggak dilaksanakan di rumah. Buat apa Anda baca? Apakah membaca lalu membuat keluargamu jadi harmonis? Enggak juga. Kalau engkau tidak melakukan firman yang kau baca tadi itu, maka jangan bermimpi keluargamu akan jadi harmonis, jangan bermimpi kau bisa setia kepada keluargamu, apalagi kepada Tuhan. Karena kita akan mengalami banyak persoalan, banyak pencobaan, banyak godaan, banyak segala macam aniaya dan lain sebagainya. Yang membuat engkau dan saya sukar untuk setia. Baik mengenai kampung tengah. Kau tahu kampung tengah? Enggak tahu kampung tengah? Oh, perlu tahu. Mengenai kedudukan, jabatan yang membuat engkau korupsi. Kau bisa tahan dengan uang yang di depan matamu. Bahasa Inggris ada mengatakan, everybody has a price. 1 juta, nggak bergeming. Tambah 01, 10, kecil, nggak bergeming. Tambah 01. Masih nggak bergeming, tambah 01 lagi. Sampai kapan kau nggak bergeming? Kau akan berkata begini dalam doamu, oh terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allahku yang luar biasa. Kau tahu kebutuhanku. Doa kita berubah kok, gara-gara angka di depan itu. Kita kebaktian, korupsi jalan terus. Excuse me brothers and sisters, gak usah marah sama saya. Sudah waktunya kita ngomong begini. Kenapa? Saya baru minggu yang lalu saya terima di Facebook saya. Saya nggak begitu kenal siapa yang nulis. Keadaannya benar nggak benar, maaf saya nggak tahu. Tapi saya pikir-pikir bagus juga kalau dibagikan. Kita nggak sebut daerahnya karena nanti katanya menyangkut suku, saya nggak mau. Oke, pokoknya di Indonesia. Kapolres tempat tersebut mengumpulkan rohaniawan dari berbagai macam agama. Lalu diumumkan di situ, diberitahukanlah kira-kira keadaan di daerah dia. Dan dikasih tahu, tertangkaplah 176 orang yang melakukan berbagai kejahatan, dari narkoba sampai perampokan sampai segala macam semuanya. Tapi yang gak enaknya buat kita, dari 176, 163 Kristen. Udah kebangetan. Kalau baru jigo aja masih mendingan dah. Dan Kapolres tersebut mengatakan, hei pendeta-pendeta, keluarlah kau dari sarangmu. Tamparan buat kita.
Kemana mau dikemanain di jemaat semuanya? Sama kita gereja-gereja lah semuanya maksudnya. Apa kita cukup asal mereka datang, dengar firman, mereka memberikan kolekte, perpuluhan, lalu mereka pulang, terus kita happy-happy, sudah melaksanakan apa perintah Tuhan. Kita nggak mau tahu keadaan mereka, hidup mereka bagaimana, dan lain sebagainya. Yang korupsi dibiarkanlah selama apa tuh perpuluhannya ke gereja. Itukah kita? Halo. Yang selingkuh didiamkan. Yang berzina jalan terus. Yang benci tetap benci. Yang dendam tetap dendam. Dan kita nggak berubah. Kita cuma duduk di gereja 2 jam. Seperti malaikat. Haleluya. Haleluya. Terus kita merasa kita naik ke surga. Saya kasih tahu saudaraku, saya berapa waktu ini saya nonton film-film detektif maupun zaman dulu maupun zaman baru dari Tiongkok. Saya bingung, di sono kan komunis saudaraku yang ngasih. Tapi mereka juga percaya, kalau mati masuk surga dalam hati gue, lu kok percaya surga, tapi gak percaya Tuhan. Bingung saya saudaraku yang ngasih. Rupanya mereka juga percaya, kalau berbuat baik masuk surga, berbuat jahat masuk. Tapi kita mana pusing soal neraka, kita nggak takut sama neraka sekarang. Nun jauh di sana kok belum tentu bener ada neraka. Emang Bapak udah pernah ke neraka? Belum. Saya belum, terus terang aja. Saya belum, surga juga belum. Sampai kadang-kadang ngiri sama yang naik turun surga, gue ngiri juga tuh. Gue gak pernah diajak lagi soalnya. Kalau gue sekali-sekali, oke dia pergi 10 kali, kita sekali diajak kan masih fair-fair juga saudara kasih. Nggak diajak lagi gue, bagaimana gue gak ngiri saudara kasih. Oh pendeta gak boleh ngiri, ya udahlah oke lah. Ya udah gue diam aja deh. Cuman kalau naik ke surga ngiri kan nggak salah kan. Bagus soalnya saudara gue. Kalau ke neraka kita ngiri boleh. Jangan ke neraka mah. Kalau ke surga ngiri boleh kalau menurut saya mah. Karena bagus sih soalnya. Ya, tapi mari kita teruskan yuk. Nah, tapi menurut saya sekarang untuk mendapatkan orang yang setia sangat susah. Saya pakai garis bawah lagi. Saudara setuju nggak sih dengan tulisan saya ini? Ya, karena jemaat pun sukar setia pada gerejanya, kecuali diaspora. Sedikit gak ditowel, sedikit gak disapa, kesinggung. Misalkan tadi yang nyanyi kor nih, misal ada yang mau ikut, terus gak terpilih, kesinggung. Bagusan juga gue nyanyi dari dia, kok gue gak dipilih? Mungkin di depan salaman nanti pulangnya, Pak Martin mungkin ada yang ajak ngomong, jadi Anda kelewat lah sedikit lah. Nggak sempet lah Pak Martin menyalami Anda. Langsung yang disalamin gue tahu orang kaya, mentang-mentang gue miskin. Saudara jangan menyalahkan Pak Martin, salahkan kenapa kau miskin. Bener nggak gue ngomong? Karena Tuhan nggak merencanakan kita miskin kok. Kalau kita jadi miskin, kenapa? Kita nggak pernah mau maju. Udah suratan Pak, suratan. Suratan apa? Surat cinta. Ini terusin yuk. Nah lihat ini, tuh jangan begini nih tuh. Tuh. Siapa punya kue pengantin begini nih? Kan kue jadi satu kan, ting dibelah tuh. Kesetiaan sekarang seolah-olah jadi barang langka menurut saya. Kecuali masih ada segelintir yang ada di diaspora sini, amin. Yang jam 10 lagi, yang jam 8 sampai jam 4 gua nggak tahu. Ya nggak tahu, ya kita buktikan nanti dong. Kena C. Kena ada lagu begini mengatakan begini. Ya, ngerti nggak ngerti salah sendiri. Ni wen wai
你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，时间会表我的心。Udah segitu aja, waktunya habis. Itu lagu-lagu pop, cuma kata-kata terakhir saya robah. Saya robah sedikit sekali ya. Karena itu aslinya adalah bulan yang mewakili hatiku. Itu lagu popnya. Tapi kalau lagu rohani saya robah jadi apa? Waktu yang membuktikan hati kita. Ini hari boleh I love you, I love you. Kalau besok udah begini, masih bisa lap. Halo? Ngelap aja nggak mau? Ngelap aja nggak mau, Pak. Apalagi love you. Ngelap aja nggak mau. Bi, lapin. Suster, lapin. Mau kau ngelap, Bu? Kalau suamimu udah begini. Udah gitu gini adatnya keluar lagi semuanya. Ngambek-ngambekan lagi, marah-marahan lagi. Mau kau ngelap? Ngacainya nih. Berikutnya yuk. Jangan lupa kita ini semua dalam pertandingan menuju finish. Betulkah kita akan mampu menyelesaikannya dengan baik? Anda yang tahu, karena kita semua bertanding. Betul? Yang bisa dan mampu percaya menyelesaikan dengan baik adalah Anda sendiri. Saya tidak bisa mewakili. I don't know you. Tapi Tuhan tahu engkau. Kau sombong, kau merasa mampu, ya Tuhan diam. Tapi kalau kau minta tolong Tuhan, Tuhan pasti memampukan kau. Karena engkau setia kepada Dia, maka apapun Dia akan berikan pertolongan kepada engkau dan saya. Amin. Karena ini mau 1-2 aja ya, yang ini baca sendiri ya. 1 Korintus sama 1 Timotius saja ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu. Ada nggak pertandingan lari ini begini? Kan begini semua kan tahu kan begini kan? Dar. Nyampe nggak kalau begini? Ya nyampe sih nyampe, cuman kalah. Banyak orang Kristen. Yang berikutnya Neng. Di sini ya, aku nggak tahu loh. Ini. 24-25, terima kasih. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam mengerti apa yang dilakukan. Mengerti yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau kau mengaku percaya Tuhan, kau mengerti apa yang Tuhan mau. Agar engkau berhasil. Karena sini dikatakan apalagi, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Ayat berikutnya. Oh ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yaitu ketika engkau menyatakan engkau jadi Kristen dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Oke, kita ke slide berikutnya. Siapa yang tidak mau ini? Sekali lagi kekuatan kesetiaan sering dikalahkan oleh yang ini. Ada uang abang sayang. Tak ada uang. Excuse me. Terusin. Kunci agar kekuatan kesetiaan bisa berjalan adalah apa? Nah saudara baca ini, kita baca 2 cepet-cepetnya. 1 Mazmur, 1 Amsal. Waktunya jalan terus nih.
Haleluya. Kenapa waktunya nggak mau berhenti ya? Tuhan dekat pada setiap orang yang naik Mercy, Alphard, Ferrari. Baca baik-baik, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepada dalam. Jadi belum tentu begitu berseru dapat. Belum tentu berseru Tuhan izinkan, oke. No, sometimes no. My son, this is very dangerous for you lah. You don't lah. Don't ask this with me lah. Saudaraku, saudara saya percaya banyak di sini banyak yang pernah naik pesawat. Terima kasih. Saudara pernah kena turbulensi? Yang turun gitu. Pernah kan? Teriaknya apa? Mungkin masih Tuhan Yesus. Mungkin masih haleluya. Tapi artinya sudah berubah loh. Sekarang orang sedikit-sedikit baru kasih ngomong sedikit. Oh my God. Itu anak-anak paling-paling tuh. Begitu kena dikagetin gitu. Jesus. Itu mah Yesus jadi astaga. Ya masih Yesus yang keluar, tapi artinya udah berubah. Saya pernah naik pesawat terbang, itu lebih dari itu loh. Dari Taipei ke Seoul. Itu waktu mau rapat, tapi belum dalam rangka hamba Tuhan, masih sebagai pengusaha. Kapalnya begini nih. Deng, kena typhoon. Stewardess sudah maaf jatuh di jalanan itu. Dia sudah pegangan bawah. Makanan baru keluar, mental semua. Saya baru pegang sebuah minuman, nggak boleh sebut. Nah katanya promosi, baru pegang sebuah minuman yang dari kaleng tuh. Sambil nyanyi aja berdua, nyanyi aja. Tapi tuh tahu-tahu udah begitu berhenti tuh kaleng digepeng. Akhirnya nggak tahu kemana itu. Tapi teman saya, saudara kalau ya bisa tanya kalau saudara kenal, baik ada Rinto, ada Enteng Tanamal, ada juga anaknya Pak Sudomo dan lain sebagainya. Mereka satu pesawat dengan kami semuanya, memang kita mau pergi ke tempat yang sama semuanya. Semua teman saya, saudara tahu Enteng kan orang Ambon kan, putih apa hitam? Dia pucet. Tanya dia, teman saya sih, saya berani. Pucet dia. Malah begitu turun selesai, itu dia mereka bilang, itu si Hari sama bininya, orang lagi ketakutan, dia nyanyi berdua. Saya bilang, gue mau ngapain? Udah di situ mau ngapain? Katanya sih setia sama Tuhan. Ya udah kalau memang mati, ya matilah. Ya nyanyi aja. Lagu apa yang penting lagu rohani. Maunya terima kasih Yesusku untuk pesawat yang oleng. Ya haleluya lah. Jangan terus Yesus. Emang Tuhan gua gak budek. Aku beserta dengan kau. Amin. Jangan bikin satu pesawat semua bingung semua. Berteriak-teriak gak karu-karuan. Ada yang berteriak Yesus, ada yang berteriak ABC itu, gua nggak tahu dah tuh. Ya udahlah, kita anak-anak Tuhan, jangan begitulah, kawan. Ya, saya bukan bilang nggak boleh menyerukan nama Yesus, bukan itu bahasa saya. Tapi tolong Yesus jangan jadi nada ketakutan gitu. Yesus. Bikin susah saja Amsal 19. Ya, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Tuh, manusia saja menuntut kesetiaan. Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Pak, Bu, kau mau menikah dengan orang pembohong? Maaf ya, bahasanya sama seperti, mendingan dia miskin deh, asal nggak bohongin gue. Betul nggak?
Daripada kawin sama bohong, datang naik Mercy, datang naik Alphard, datang naik Ferrari. Begitu menikah semuanya boleh minjem. Matilah kau. Saudara ketawa, ya ada kejadian di Jakarta. Udah kawin baru tahu, nggak ada apa-apa. Nah lu goblok. Kalau belum menikah mata gedein. Buat yang muda nih, buat mama-mama juga kadang-kadang matre. Sorry aja deh, kecuali yang di sini. Kadang-kadang anaknya nggak mau, mamanya cepetin bagus deh, kawin dah, udah. Supaya mamanya juga bisa beli Louis Vuitton. Karena selama ini dia nggak kebeli, jadi kalau dapat mantu kaya kan, dia juga kebeli juga kan. Masa mama mertua nggak dibeliin? Jadi mama mertua yang dorong-dorong. Begitu kawin langsung rusak semuanya. Sudahlah, mendingan kawin sama si Ucok yang nggak punya duit. Yang penting dia mau kerja si Ucok itu. Nanti dia pasti berhasil. Teruskan yuk. Tapi sayangnya ini menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau saudara nggak setuju nggak apa-apa. Tapi menurut saya. Tapi sayangnya kita seperti istri Hosea. Yuk kita baca, kenapa istri Hosea ini? Hosea 2 ayat 6. Jangan marah dengan ayat ini. Hosea 2 ayat 6. Dia akan mengejar para kekasihnya. Udah kawin loh. Dinikahi oleh Hosea, tapi dia tetap nyeleweng. Ya, tetapi tidak akan mencapai mereka, dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada yang sekarang. Ternyata sifatnya nyeleweng, saudara yang ngasih. Adakah yang nyeleweng di sini? Kau sama seperti istri Hosea. Kita nggak nyeleweng, cuman kurang yakin kadang-kadang iman kita. Iman kita yang nyeleweng. Terus lagi. Nah, hebatnya kesetiaan Tuhan pada Hosea. Hosea 3 ayat 1 sampai 2. Hebatnya lah kita lihat ya. Ayo. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea ya. Pergilah lagi. Pergilah lagi. Berarti udah pernah pergi loh. Oke? Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Mau? Halo Pak, mau punya istri yang tukang nyeleweng? Hebatnya Tuhan kita Yesus. Kita sering nyeleweng dari Tuhan. Kita sering pergi menyeleweng kepada yang lain. Tapi Tuhan dahsyat. Sini dikatakan apa? Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2. Ya, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Tuhan membeli kita dengan darahnya yang lunas terbayar. Padahal kita sering nyeleweng. Ayat 1-2, oh ya, terima kasih. Ini yang, adakah yang seperti ini? Tadi malam, gara-gara bola, istri gak ditemenin, terusin. Ding. Ding. Mestinya Pak Martin yang ibu sama ibu nih. Ya, oke, yuk terakhirnya. Ya. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan menunjukkan buah-buah roh. Karena kau melakukan firman mesti ada buahnya. Karena kita dilihat dari buahnya, bukan dari manifestasinya, dari buahnya. Karena Galatia 5 ayat 22 mengatakan apa? Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, plus. Terus baca lagi, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau engkau setia, kau pasti berbuah. Amin. Oke, satu lagi. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Karena ini nggak enak, saudara ngasih. Ya mau pilih yang mana terserah deh. Ayo, bagian komputer aja deh. Saya ikutin aja. Oh, dipilih Yeremia 3. Tadinya kupikir,
Sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah. Rencana milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tapi sayangnya, tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Jangan ini terjadi pada engkau dan saya, karena ini merugikan engkau dan saya sendiri. Apapun keadaanmu ini hari, apapun keadaanmu besok, jangan kau tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap, jangan seperti penyanyi dangdut kita. Sampai mati dia cari alamat gak ketemu. Kemana, kemana, kemana. Sudah ketemu alamatnya? Sudah ketemu alamat belum yang benar? Terima kasih. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Nggak ada salahnya. Ayo kita tundukkan kepalanya. Saudara berdoa. Walaupun ayat yang belakang saya tidak kupas lagi, tapi saya percaya sudah cukup mengerti bahasa Indonesia itu dengan baik. Saudara berdoa. Kalau di sebelah saudara, kalau di sebelah Anda adalah suami, istri, orang tua, anak, bolehkah saya minta dengan segala hormat Anda saling berpegangan? Saya tidak perlu mengajar Anda berdoa dan apa yang Anda doakan. Cukup dari hati Anda yang jujur. Nyatakan kasih setiamu pada orang-orang yang bersama dengan kau. Baru kalau saya boleh memakai bahasa ini, kita pantas mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Saya minta Pak Martin menyelesaikan kebaktian ini. Terima kasih. Saudara tetap dalam sikap memuji dan berdoa.